Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya akan berbagi informasi mengenai salah satu pohon hutan dengan nama latin Sorea macrophylla, atau bahasa lokal ini orang biasa menyebutnya dengan nama tengkawang telur. Di beberapa waktu yang lalu kita telah sharing tentang Sorea macrophylla. Cuma pada waktu itu tidak ditemukan anakan yang masih kecil. Nah, pada video ini akan ditampilkan anakan dari Sorea macrophylla yang kita temui di lapangan. Ada juga biji yang baru berkecambah, kemudian anakan yang masih berumur sekitar 2 minggu, dan beberapa anakan dari Sorea macrophylla yang kita kumpulkan di lapangan. Kemudian beberapa waktu kita juga ke lapangan dengan mengambil gambar, karena pohon Sorea macrophylla ini banyak tumbuh di sekitar sungai-sungai besar. Jadi kalau kita ingin mencari buah ini, maka tidak jauh dari sungai, biasanya di tepi sungai. Dan buahnya sering kita jumpai juga itu hanyut mengikuti alur sungai, kadang-kadang nyangkut di pinggir kanan kiri sungai. Karena buahnya yang cukup besar, sehingga buah ini kalau jatuh dari pohonnya itu tidak terlalu jauh dengan pohon induknya. Memang ada sayapnya, tapi kalau terkena atau tertimpa angin, buahnya tidak jatuh jauh dari pohon induknya. Nah, persebaran yang paling banyak terutama karena pohon ini di pinggir sungai, persebarannya sebagian besar mengikuti aliran sungai. Jadi di kanan kiri sungai itu banyak sekali anakan-anakan Sorea macrophylla kalau kita lihat di lapangan. Di beberapa tempat memang di atas sungai dengan dataran yang rata-rata masih ada genangan air di situ, baik itu sungai-sungai yang agak besar maupun sungai yang kecil. Dan cukup banyak anakan yang ada di bawah tegakan Sorea macrophylla. Nanti kita akan lihat di video yang akan kita tampilkan. Untuk teman-teman, terima kasih dan selamat menonton. Kepada teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat di dalam berbagi pengalaman. Terima kasih. Ini adalah buah tengkawang telur yang udah mulai berakar. Kita harus memperhatikan dari mana calon akar itu keluar, sehingga jangan sampai pada waktu kita nanam di polybag itu terbalik. Ini adalah dari buah yang sudah tumbuh menjadi bibit. Masih nampak di sini lembaganya sebagai cadangan nutrisi. Dan kalau kita lihat beberapa buah tengkawang telur sudah mulai mengeluarkan daunnya, dan sebagian masih kuncup. Begitu keluar daun yang masih muda, nampak kuning agak kemerahan. Jadi kalau kita lihat, ini bibitnya memiliki daun yang masih merah dengan daun penumpu atau stipula yang sangat jelas.
Kita lihat lembaganya sudah mulai nampak hijau, itu menandakan bahwasannya bibit sudah memiliki umur beberapa minggu, dan daunnya juga sudah nampak kelihatan lebih hijau. Sudah nampak bahwasannya bibit sudah mulai mengambil nutrisi dari akarnya. Ini adalah bibit meranti, bibit Sorea macrophylla kalau kita bandingkan dengan pulpen. Dan ini adalah stipula yang sudah mengering, jadi nampak sekali bekas stipulanya itu seperti cincin dan nampak bergaris seperti cincin berwarna putih. Dalam kondisi seperti ini, bibit sudah mulai nampak tumbuh dan daun kelihatan hijau. Nah, kalau kita bandingkan hampir sama besarnya dengan pulpen ini. Jadi bibit Sorea macrophylla atau tengkawang telur itu memiliki batang bibit yang cukup besar bila dibandingkan dengan jenis meranti yang lainnya. Ini adalah anakan yang sudah mulai tumbuh dewasa, daunnya nampak lebih hijau. Ini adalah sekelompok anakan atau bibit tengkawang telur. Ada beberapa jumlah bibit yang ada di sini dan cukup banyak saya kira. Ini adalah bibit yang berada di bawah tegakan. Kalau kita lihat di sini adalah bibit dari tengkawang telur yang ada di bawah pohonnya, sudah cukup besar bibitnya. Kalau kita lihat, walaupun di bawah tegakan kurang cahaya, tetapi bibit ini nampak kelihatan tumbuh cukup baik. Ini adalah anakan tengkawang telur atau Sorea macrophylla. Kalau kita lihat masih tingkat panjang. Kalau kita lihat cabang-cabangnya cukup rapat dengan cabang yang cukup panjang menggelayut di sepanjang kanan dan kiri batang utama. Kalau kita lihat daunnya juga rapat, nampak begitu subur. Kalau kita perhatikan, stipulanya kelihatan hijau. Jadi ini Sorea macrophylla ini stipula atau daun penumpunya di ujung-ujung atau di pucuk dari batangnya berwarna hijau. Hal ini berbeda apabila kita bandingkan jenis tengkawang yang lain seperti Sorea stenoptera atau tengkawang bukit. Juga beda juga bila dibandingkan dengan Sorea pinanga atau tengkawang rambe. Jadi Sorea macrophylla, jadi kalau kita bedakan dengan tengkawang lain adalah Sorea macrophylla atau tengkawang telur memiliki stipula berwarna hijau. Ini adalah pohon induk Sorea macrophylla, dan ini pohon induknya nampak memiliki percabangan yang cukup bagus dan agak tinggi pohonnya. Hal ini dikarenakan tengkawang telur ini memiliki ruang tumbuh yang cukup sehingga bisa tumbuh cukup baik. Nampak di gambar ini adalah pohon induk dari tengkawang telur atau Sorea macrophylla. Kalau kita lihat, batang bebas cabanya tidak terlalu tinggi, sekitar 6 atau 7 meter, dan memiliki percabangan yang cukup rapat. Percabangannya cukup rapat dengan karakter daunnya yang nampak begitu hijau dan lebar, akan sangat mempermudah bagi kita untuk mengetahui
jenis tengkawang telur apabila kita mencari di lapangan. Dan ini tumbuh di sekitar sungai yang agak kecil. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah banirnya. Dan ini adalah salah satu tempat tumbuh yang paling sering kita jumpai, Sorea macrophylla atau tengkawang telur, banyak tumbuh di sekitar kanan kiri sungai. Dan kalau kita lihat memiliki diameter yang cukup besar dan tumbuh cukup subur dengan kecukupan air yang melimpah. Dan di bawah pohon ini banyak sekali ditemukan anakan-anakan Sorea macrophylla. Barangkali itu saja sahabat-sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini akan memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.